Iya, Pak Citra. Eh, Sport orang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu dampak. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin membacakan hasil PPT kami yang berjudul Neuroscience, Teknologi dan Neuroscience dalam Pembelajaran Anak Usia Dini. Di mana kami ada bertiga. Yang pertama saya Fauzia, Saya Rumlah. saya Mursida. Baiklah, kami akan membacakan hasil dari presentasi kami. Latar belakang dan urgensi. Perkembangan anak usia dini adalah masa peka, official periode di mana stimulasi yang tepat sangat penting. Neuroscience menunjukkan konektivitas saraf berkembang sangat cepat sehingga intervensi pendidikan harus didukung pemahaman perkembangan otak. Kemajuan teknologi digital membuka peluang sekaligus risiko implementasi teknologi tanpa dasar. Neuroscience dapat menyebabkan stimulasi yang tidak sesuai, bahkan kontraproduktif bagi perkembangan holistik anak. Penelitian menegaskan pentingnya menggabungkan teknologi pendidikan dengan neuroscience agar pembelajaran lebih efektif dan sesuai karakteristik otak anak. Peran teknologi dalam pembelajaran anak usia dini. Definisi teknologi pendidikan, penggunaan kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan teori pendidikan untuk memastikan proses belajar mengajar secara efisien. Perkembangan media digital, aplikasi edukatif, permainan interaktif, hingga augmented reality digunakan untuk membuat proses belajar lebih menarik dan adaptif. Dampak positif dan negatif, meningkatkan kreativitas dan motivasi namun berpotensi menyebabkan overstimulasi dan kesenjangan akses. Konsep dasar neuroscience pendidikan anak usia dini, pengertian neuroscience pendidikan, disiplin interdisipliner yang menggabungkan neuroscience, kognitif, psikolog, perkembangan, dan teori belajar untuk memahami bagaimana otak belajar. Hubungan perkembangan otak dengan proses belajar. Perkembangan otak anak usia dini dilandasi sinaptogenesis intensif, menjadikan periode ini sangat peka terhadap rangsangan eksternal official period. Peran simulasi dini, pemberian rangsangan lingkungan yang kaya dan beragam untuk mendukung perkembangan saraf anak usia awal seperti permainan interaktif, verbal, musik, dan teknologi. Integrasi teknologi dan neuroscience, prinsip pembelajaran, lingkungan belajar yang mendukung, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan saraf otak, terutama pada masa emas perkembangan anak usia dini. Dua, teknologi sebagai alat bantu. Teknologi berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan, engagement, dan atensi anak, mengaktifkan area prefrontal cortex. Pemahaman tahapan perkembangan otak. Pendidikan harus memahami tahapan perkembangan otak anak, termasuk zona perkembangan proksimal dan kesiapan kognitif. Strategi penerapan media pembelajaran digital, pertimbangan aspek perkembangan otak, menggunakan gambar bergerak, warna cerah, dan suara menyenangkan untuk meningkatkan konektivitas otak. Batasi durasi dan sesuaikan konteks, video interaktif berdurasi pendek 3-5 menit yang menampilkan cerita dekat dengan kehidupan sehari-hari lebih aktif. Libatkan orang tua. Kolaborasi antara guru dan orang tua menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat. Selanjutnya, saya lanjut ke rekan saya. Contoh penerapan teknologi berbasis neuroscience. Aplikasi edukatif. Penggunaan aplikasi seperti Codable dan Endless Alphabet yang dirancang untuk merangsang atensi selektif dan memori jangka panjang anak. Smart Board interaktif memungkinkan anak-anak menggambar, memilih warna, dan menggerakkan objek secara digital, merangsang koordinatif mata dan tangan.
Ini video. Ini videonya. Nah, saya akan melanjutkan dari Romla dan Fauzia. Kesimpulan dari PT kami yaitu integrasi teknologi dan neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini mengoptimalkan perkembangan otak secara menyeluruh. Neuroscience memberikan pemahaman cara kerja otak, sementara teknologi menjadi alat strategis untuk pengalaman belajar yang menarik, adaptif, dan multisensorik. Keberhasilan pembelajaran bergantung pada peran aktif pendidik dalam memahami perkembangan otak anak dan memilih media yang tepat. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan lingkungan belajar menjadi kunci untuk memastikan teknologi mendukung, bukan menggantikan sentuhan manusia dalam pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari PPT kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.